Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmasari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan membaca dan menulis di kelas 1 SDN 4 Kalimas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca dan menulis. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan sekadar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Menulis adalah kegiatan untuk menghasilkan kata-kata yang membentuk kalimat yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah wacana. Wacana yang dihasilkan dari kegiatan menulis berisi ide, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, mengenai pembelajaran membaca dan menulis. Membaca itu bersifat reseptif. Artinya, si pembaca menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Pesan yang disampaikan itu merupakan informasi yang fokus, yang dibutuhkan. Dalam hal ini, si pembaca harus mampu memahami makna atau lambang atau tulisan dalam teks berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, ataupun wacana yang utuh. Jadi, membaca merupakan proses mengubah lambang atau tanda atau tulisan menjadi wujud makna. Pembelajaran menulis adalah upaya membantu dan mendorong siswa mengekspresikan bahasa dalam bentuk tulis atau komponen yang disiapkan pendidik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran menulis. Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya merupakan keterampilan yang menghasilkan tulisan. Keterampilan yang memerlukan proses panjang dan ketekunan dari si penulis. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran membaca dan menulis di SD 4 Kalimas. Metode pembelajaran membaca dan menulis di SD 4 Kalimas menggunakan metode EJA atau Spelling Method. Metode EJA adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode EJA adalah pendekatan harfiah. Pendekatan harfiah artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Selanjutnya mengenai hubungan membaca dan menulis. Secara garis besar, hubungan antara membaca dan menulis adalah sebagai berikut. Membaca atau reseptif dan menulis atau produktif. Yang pertama, menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pesan, informasi. Sedangkan membaca adalah kegiatan memahami gagasan, perasaan, informasi dalam tulisan. Yang kedua, sebelum menulis, seringkali penulis melakukan aktivitas membaca. Yang ketiga, dalam kegiatan membaca, seringkali pembaca menulis atau membuat catatan, bagan, rangkuman, atau komentar. Yang keempat, seringkali kita menulis apa yang kita baca dan membaca apa yang kita tulis. Selanjutnya, hambatan pelaksanaan membaca dan menulis di SD 4 Kalimas. Hambatan yang terjadi di SD 4 Kalimas terkait membaca dan menulis di kelas 1 sebagai berikut. Yang A. Penggunaan media yang kurang memadai dalam pengenalan huruf dan bunyi bahasa, karena media sulit dibaca oleh siswa yang duduk di belakang, sehingga beberapa anak lebih sulit dalam menerima materi pembelajaran. Yang B. Kesulitan dalam membaca dan menulis kata yang mengandung diftong dan dikraf, atau SY, NG, KH, dan NY. Yang C. Siswa yang cadel mengalami kesulitan melafalkan huruf
R menjadi L sehingga berbeda makna. Contoh membaca seperti beri menjadi beli. Solusi yang disarankan dalam mengatasi hambatan pembelajaran membaca dan menulis adalah sebagai berikut. Yang A, penggunaan media sebaiknya dicoba terlebih dahulu agar bisa dibaca dan dilihat jelas, terutama bagi anak yang duduk di belakang. Yang B, kesulitan dalam membaca dan menulis diftong atau dikraf. Maka langkah yang bisa diambil adalah dengan mengenalkan secara lebih mendalam diftong dan dikraf atau SY, NY, KH, dan NY dalam kata atau kalimat dalam percakapan sehari-hari. Dibahas dan dijelaskan lebih mendalam sampai siswa memahami dan mampu mengucapkan dengan baik dan benar. Yang C, mengatasi siswa cadel yang mengalami kesulitan dalam melafalkan R menjadi L dengan memberikan rangsangan berulang-ulang kata-kata yang berfenom R. Demikianlah penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.